Halo teman-teman sahabat Tio JB. Kali ini kita akan membahas tentang negara unik di selatan India. Ya, inilah negara Sri Lanka. Tahukah kalian jika di zaman dahulu kala Sri Lanka ternyata dikenal juga sebagai negeri Alengka, tempat tinggalnya para raksasa dengan rajanya yang terkenal bernama Dasamuka. Jadi bisa dibilang Sri Lanka merupakan pulau yang sangat mistis. Bahkan dipercaya jika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Tuhan ke bumi tepat di Sri Lanka, teman-teman. Makanya di sini juga ada yang namanya jembatan Nabi Adam yang memanjang dari pulau Sri Lanka menuju daratan India. Kalian mau tahu selengkapnya? Yuk kita bahas, teman-teman. Sambil nonton, minumnya kopi Tio JB. Enak. Silahkan kalau mau beli langsung cek di Shopee. Kiber. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis ditemukan bahwa manusia sudah ada di Sri Lanka sejak 38.000 tahun yang lalu. Orang-orang ini dinamakan sebagai manusia Balangoda. Pemerintahan awal dimulai pada saat Pangeran Vijaya dari India Utara datang ke Pulau Sri Lanka. Lalu ia mendirikan kerajaan Tanbapani pada tahun 543 sebelum Masehi. Lalu digantikan oleh kerajaan Anuradhapura yang berdiri pada tahun 437 sebelum Masehi. Oh iya teman-teman, agama Buddha masuk dari India ke sini sekitar tahun 210 sebelum Masehi. Kerajaan Anuradhapura ini berdiri sangat lama, lebih dari 1400 tahun, teman-teman. Keruntuhannya dimulai pada tahun 992 Masehi ketika Kekaisaran Chola dari India mulai melakukan invasi ke tempat ini. Kerajaan Chola akhirnya bisa menguasai seluruh Sri Lanka pada tahun 1017 Masehi. Namun karena dianggap sebagai penjajah, pecahlah sejumlah pertempuran. Akhirnya Kekaisaran Chola pun berhasil diusir dari Sri Lanka, tepatnya pada tahun 1055. Pemerintahan lalu dilanjutkan dengan pendirian kerajaan Polonnaruwa. Kerajaan ini lalu runtuh pada tahun 1232 karena rebutan kekuasaan oleh para pangeran serta sejumlah serangan dari kerajaan di India. Wilayah Sri Lanka lalu terbagi dalam kerajaan-kerajaan kecil seperti ada kerajaan Jaffna, Kotte, Sitawaka, dan Kandy. Pada tahun 1505 datanglah orang Eropa pertama yaitu dari Portugis dan menamai wilayah ini sebagai Ceylon. Awalnya Portugis datang untuk berdagang, namun karena rakus, Portugis lalu mulai melakukan invasi kepada kerajaan-kerajaan di Sri Lanka ini. Pada tahun 1543 dimulailah penaklukan-penaklukan tersebut. Hasilnya Portugis berhasil menaklukkan hampir semua kerajaan-kerajaan kecil di Sri Lanka itu dan hanya menyisakan satu saja yaitu kerajaan Kandy yang terus bertahan dari gempuran-gempuran Portugis. Ceylon Portugis sendiri didirikan sebagai koloni kerajaan Portugis di Sri Lanka dari tahun 1597 hingga kekalahan Portugis dari Belanda pada tahun 1658. Belanda lalu mengambil alih Sri Lanka dan mendirikan koloninya di sini. Di sisi lain, wilayah kerajaan Kandy terus menyusut dan cuma tersisa di tengah pulau Sri Lanka. Sedangkan daerah di tepi pantai semuanya itu diduduki oleh Belanda. Kasihan ya teman-teman. Selanjutnya pada tahun 1795 setelah kekalahan Belanda melawan Inggris, wilayah Sri Lanka lalu diserahkan kepada kerajaan Inggris. Tidak lama setelah jatuh ke tangan Inggris, pasukan Inggris langsung melakukan invasi besar-besaran terhadap kerajaan Kandy yang dimulai pada tahun 1796 hingga 1818. Hasilnya sudah jelas ya teman-teman, kerajaan Kandy berhasil dikalahkan. Inggris lalu mendirikan koloninya di sini yang dinamakan dengan British Ceylon. Wilayah ini akhirnya diberikan kemerdekaan pada tahun 1948 dengan nama Dominion Ceylon. Selanjutnya pada tahun 1978 namanya diganti dari Ceylon menjadi Sri Lanka. Sayangnya teman-teman, negara ini tidak berjalan begitu mulus karena dihadapkan oleh perang saudara dari tahun 1983 hingga 2009 yang lalu antara etnis minoritas Tamil melawan etnis mayoritas Sinhala. Berikut 8 fakta negara Sri Lanka. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka.
dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara Sri Lanka bernama Kota Colombo. Secara geografis, Sri Lanka merupakan negara kepulauan yang terletak di selatan negara India. Negara ini hanya dipisahkan oleh Selat Palk dengan India. Jarak terdekat dengan India hanya 54,8 km saja. Sedangkan luas wilayah negara Sri Lanka sebesar 67.240 km persegi dengan jumlah penduduknya sebesar 21 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di negara Sri Lanka beragama Buddha. Agama Buddha juga menjadi agama resmi di negara ini, teman-teman. Untuk etnis, sebagian besar warga merupakan etnis Sinhala. Sedangkan bahasa resmi yang dipakai di sini ada dua macam, yaitu bahasa Sinhala dan bahasa Tamil. Kalian mau tahu nggak bahasa Sinhala dan Tamil itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, bagaimana kabarmu? Nama saya Paimin, aku cinta kamu. Kita mulai dari bahasa Sinhala. Halo yaluwani, kohomad? Mage nama Paimin, mama oyata aadare. Selanjutnya bahasa Tamil. வணக்கம் நண்பர்களே, எப்படி இருக்கீங்க? என் பெயர் பைமின், நான் உன்னை காதலிக்கிறேன். Indeks pembangunan manusia di negara Sri Lanka menempati peringkat 89 dunia. Negara ini merupakan negara berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara Sri Lanka bertumpu pada industri tekstil dan pakaian, pariwisata, industri manufaktur, jasa teknologi informasi, karet, teh, rempah-rempah, hasil perikanan serta batu mulia. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Amerika, Inggris, dan India. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini bernama rupiah Sri Lanka. Kurs 1 rupiah setara dengan 54 rupiah. Krisis ekonomi di Sri Lanka. Negara ini dinyatakan krisis ekonomi sejak 21 April tahun 2019. Penyebabnya ada banyak faktor teman-teman, seperti ketidakbecusan pemerintah serta salah kelola negara. Hal ini juga diperparah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin memperburuk perekonomian. Contohnya kebijakan pemotongan pajak rakyat. Tentu saja teman-teman, kebijakan pengurangan atau pemotongan pajak ini membuat rakyat sangat senang karena kewajiban bayar pajaknya itu kan menjadi berkurang. Kebijakan ini mengakibatkan pendapatan negara berkurang 33,5%. Nah, karena pendapatan negaranya menurun drastis, pemerintah Sri Lanka kan juga pengen membangun negaranya teman-teman. Akhirnya Sri Lanka utang ke negara lain, termasuk ke negara Eropa dan tentunya China juga ikut memberikan pinjaman. Apakah utang itu salah? Tidak teman-teman. Apalagi jika digunakan untuk membangun negara. Namun tiba-tiba ada pandemi di seluruh dunia, lalu disusul oleh perang Rusia-Ukraina menyebabkan utang Sri Lanka semakin bertambah banyak. Sektor wisata yang menjadi unggulan juga sepi karena adanya pandemi tersebut yang menyebabkan pendapatan negara terjun bebas. Karena bingung tidak punya uang buat bayar-bayar PNS dan kebutuhan lainnya, Sri Lanka akhirnya mencetak uang sendiri dengan jumlah yang sangat banyak. Akhirnya, karena uang rupiah Sri Lanka yang beredar di masyarakat itu sangat banyak, maka kurs ke dolar Amerika juga anjlok, membuat mata uang rupiah tidak berharga, sehingga harga-harga kebutuhan masyarakat mulai naik satu persatu. Masyarakat yang bingung akhirnya banyak yang tukar uang dari rupiah ke dolar Amerika. Hal ini juga menyebabkan persediaan mata uang dolar di bank-bank Sri Lanka tuh habis teman-teman. Selain itu, harga-harga kebutuhan itu semakin naik. Hal ini juga diperparah dengan kegagalan pemerintah Sri Lanka untuk membayar cicilan utangnya ke luar negeri. Untuk menstabilkan perekonomian negara, saat ini Sri Lanka menambah utangnya untuk membayar utang yang telah jatuh tempo. Sri Lanka minjol dari IMF, India, China, Iran, dan bahkan dari Bangladesh juga ikut ngasih pinjaman. Kasihan ya teman-teman, kini pandemi sudah berakhir, semoga Sri Lanka bisa bangkit lagi perekonomiannya. Kehidupan di Sri Lanka. Akibat dampak dari krisis ekonomi, angka kemiskinan di negara ini juga ikut naik teman-teman. Dari data Bank Dunia tahun 2021, hanya terdapat 13,1% orang miskin di sini. Tapi pada tahun 2022 angkanya naik menjadi 25,6% orang miskin dari total penduduk Sri Lanka. Sedangkan gaji rata-rata pekerja di Sri Lanka sebesar 72.720 rupiah atau sekitar 3.200 rupiah per bulan. Gajinya itu lumayan gede teman-teman. Tapi karena lagi krisis ekonomi, harga-harga di sini tuh pada naik. Naiknya tuh tak tanggung-tanggung, lebih dari 50%. Bahkan harga makanan meningkat 60% dari harga sebelumnya. Jembatan Nabi Adam.
Kali ini kita akan membahas tentang jembatan Nabi Adam yang lokasinya itu tepat di sebelah selatan negara bagian Tamil Nadu. Yuk kita lihat peta. Tamil Nadu merupakan negara bagian yang paling selatan di negara India, teman-teman. Nah, lokasi jembatan Nabi Adam ada di sini, memanjang ke selatan hingga ke Pulau Sri Lanka. Selain bernama jembatan Nabi Adam, orang-orang India juga menyebutnya sebagai jembatan Dewa Rama. Menurut kepercayaan agama Hindu yang bersumber pada kitab Ramayana, kitab ini sendiri diperkirakan itu ditulis sekitar abad ke-7 sebelum Masehi hingga 4 sebelum Masehi, atau sekitar 2600 hingga 2300 tahun yang lalu. Nah, di dalam kitab Ramayana ada seorang dewa yang bernama Dewa Rama. Nah, Dewa Rama ini memiliki istri yang sangat-sangat cantik, bernama Dewi Sinta atau Sita. Sang dewi ini kemudian diculik oleh Raja Buto atau Raja Raksasa yang bernama Rahwana. Rahwana ini memiliki 10 wajah, teman-teman. Maka Rahwana juga dikenal dengan nama Dasamuka. Rahwana adalah seorang raja raksasa yang memerintah di sebuah kerajaan yang bernama Alenka atau Langka. Nah, diperkirakan kerajaan Langka lokasinya saat ini berada di Pulau Sri Lanka. Dewa Rama ditemani oleh pasukan Wanoro atau pasukan manusia berwajah monyet yang dipimpin oleh Hanuman. Mereka ini lalu bahu-membahu membangun sebuah jembatan yang sangat besar agar bisa sampai menuju Lanka. Pasti kalian bertanya-tanya nih, kok repot-repot banget sih Min bangun jembatan? Kan tinggal bikin perahu aja, tinggal nyebrang. Nah, menurut kepercayaan agama Hindu, gunung itu adalah tempat yang paling suci karena dekat dengan kediaman sang dewa. Coba deh kalian perhatikan, di daerah pegunungan-pegunungan pasti banyak sekali tuh candi-candi bercorak Hindu. Sedangkan dasar laut adalah tempat yang buruk karena semakin dekat dengan neraka. Jadi mereka itu nggak berani untuk naik kapal, jika jatuh kan masuk neraka. Nah, makanya mereka itu bikin jembatan. Saat ini jembatan yang dikatakan sebagai jembatan Rama ini masih tetap ada dan kini menjadi destinasi wisata religi bagi umat agama Hindu dan Islam, terutama orang Islam India. Loh, kenapa ada Islamin? Karena jembatan ini juga dipercaya sebagai sebagian umat Islam di negara India sebagai jembatan Nabi Adam. Jadi begini teman-teman, menurut kepercayaan umat muslim di sini, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan Allah ke bumi dengan keadaan terpencar-pencar. Hawa diturunkan di Arab, sedangkan Nabi Adam diturunkan Allah di Sri Lanka. Orang-orang di sini percaya jika puncak Adam di Sri Lanka menjadi lokasi turunnya Nabi Adam untuk pertama kalinya ke bumi. Nah, setelah Adam itu turun ke Sri Lanka, beliau itu kan cari-cari istrinya tuh. Lalu agar bisa menyeberang ke India, Adam pun membuat jembatan dari batu dan pasir. Tara! Jadilah jembatan Nabi Adam. Jadi, tempat ini merupakan lokasi ziarah bagi umat agama Hindu, sebagian Islam dan Kristen, terutama bagi mereka yang mendiami India. Sayangnya, pada tahun 2007 yang lalu, survei arkeologi India yang meneliti jembatan ini mengatakan jika jembatan Adam merupakan proses alamiah, bukan struktur yang dibuat oleh manusia. Bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian percaya jika jembatan ini dibangun oleh Nabi Adam? Atau bahkan sama sekali tidak percaya? Dijuluki negara air mata. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Sri Lanka memiliki 2 julukan. Yang pertama, dijuluki negara mutiara Samudra Hindia karena keindahan alam dan keanekaragaman hayatinya yang sangat besar. Serta tak ketinggalan, Sri Lanka juga menyimpan batu permata yang melimpah. Yang kedua, negara ini dijuluki sebagai tetesan air mata. Yuk kita buka peta dulu ya teman-teman. Lihat Pulau Sri Lanka, bentuknya itu mirip seperti tetesan air mata. Itulah sebabnya negara ini juga disebut sebagai negara tetesan air mata India. Negara rempah-rempah. Hampir mirip dengan negara kita Indonesia teman-teman. Sri Lanka merupakan salah satu negara penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Ya meskipun negaranya itu kecil, namun patut kalian ketahui jika Sri Lanka adalah produsen kayu manis terbesar keempat dunia, serta produsen lada hitam terbesar keempat dunia. Selain itu, Sri Lanka juga penghasil rempah-rempah yang lain, seperti daun kari, kunyit, cengkeh, kapulaga, serai, dan lain-lain. Sektor pertanian sendiri merupakan penyumbang 7,4% dari total PDB negara ini teman-teman. Selain rempah-rempah, hasil pertanian unggulan Sri Lanka adalah negara penghasil teh terbesar keempat dunia.
serta penghasil kelapa terbesar kelima dunia. Pemerintah bahkan ingin menjadikan Sri Lanka menjadi negara pertama yang menerapkan 100% pertanian organik agar memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kebijakan ini seharusnya diterapkan pada tahun 2021 yang lalu, namun terganggu akibat krisis ekonomi negara. Wisata di Sri Lanka. Pariwisata merupakan sektor terpenting di negara Sri Lanka ini, teman-teman. Sektor jasa termasuk pariwisata menyumbangkan 58% dari PDB negara ini, dengan 2 juta wisatawan mancanegara yang datang ke sini setiap tahunnya. Negara ini pemandangan alamnya itu cantik banget, teman-teman, sampai dinobatkan sebagai negara tujuan terbaik untuk dikunjungi pada tahun 2019. Yuk, Mimin ajak kalian jalan-jalan keliling Sri Lanka. Halo teman-teman, sahabat TOJB. Pak Imin sekarang berada di kota Kandy. Ada yang tahu letaknya di mana? Di negara Sri Lanka, teman-teman. Kali ini ikuti Pak Imin yuk menjelajahi kota Kandy yang memukau. Kota ini dibangun pada abad ke-14 oleh Raja Parakramabahu ketiga dari kerajaan Dambadeniya. Kota Kandy juga pernah menjadi ibu kota dari Kerajaan Kandy pada tahun 1469. Kerajaan Kandy merupakan kerajaan terakhir di negara Sri Lanka, teman-teman, sebelum akhirnya runtuh akibat serangan dari Inggris pada tahun 1815. Jumlah penduduk di kota ini sangatlah sedikit, teman-teman, yaitu sekitar 125.400 jiwa. Luas wilayahnya sebesar 28,53 km persegi. Suasana di kota Kandy mirip seperti kota-kota di negara India ya. Kendaraan bajai ada di mana-mana. Orangnya juga plek-ketiplek sama orang India, teman-teman. Tuh, bis umumnya seperti itu. Kelihatan sedikit reot ya, teman-teman. Tempat pertama yang wajib kalian datangi jika jalan-jalan ke kota Kandy adalah ke sini. Namanya Sri Dalada Maligawa, atau bisa disebut juga sebagai kuil gigi atau vihara gigi. Lokasinya itu persis di bekas kompleks istana kerajaan Kandy. Kalian tahu, wihara ini dianggap sebagai wihara suci bagi umat agama Buddha, teman-teman. Karena di tempat ini tersimpan giginya sang Buddha. Jadi setelah Buddha itu wafat, sebelum dikremasi, giginya itu diambil oleh salah satu muridnya dan akhirnya dibawa ke Sri Lanka. Dan sampai hari ini tersimpan di vihara gigi. Kalian juga bisa keliling Danau Kandy memakai perahu. Lokasinya itu persis di depan wihara gigi. Nah, di selatan kota Kandy juga ada wisata yang sangat menantang, yaitu Menara Ambuluwawa. Tinggi menara ini mencapai 48 meter. Yang bikin menantang, tuh jalan naik ke menara ini cuma 1 jengkal, teman-teman. Berikutnya kita akan mengunjungi Aluvihara, tempat ibadah agama Buddha yang lokasinya sangat unik, yaitu di Goa Batu. Tahukah kalian jika wihara ini merupakan salah satu wihara tertua di negara Sri Lanka, dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi. Diduga kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka pertama kali ditulis memakai bahasa Pali di tempat ini, teman-teman.
Berikutnya kita akan mengunjungi kota kuno yang sangat unik. Tuh, kotanya itu berdiri di atas batu. Kota kuno ini bernama Sigiriya, dibangun pada abad ke-5. Dulunya, kota ini merupakan ibu kota dari kerajaan Anuradhapura pada masa Raja Kasyapa pertama. Naiknya bisa lewat gerbang cakar singa ini, teman-teman. Bisa-bisanya ya orang zaman dulu kepikiran bikin kota di atas tebing batu. Tuh, kotanya sudah berupa reruntuhan. Tapi dengan melihat ini saja, kalian bisa membayangkan betapa megahnya kota ini di zaman dulu. Wow, pemandangan dari atas juga benar-benar mempesona. 14 kilo dari Sigiriya ada wihara unik yang bernama Wihara Goa Dambula. Wihara ini dibangun di dalam gua batu yang dilobangi sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk beribadah. Wihara ini dibangun pada abad pertama sebelum Masehi dan sampai hari ini masih terawat dengan sangat baik, teman-teman. Di sini ada 5 goa utama yang di dalamnya itu berisikan patung-patung Buddha yang dianggap suci. Next, kita akan melihat kota Anuradhapura. Di masa lampau, tempat ini menjadi ibu kota dari kerajaan Anuradhapura. Ya, meskipun sempat dipindahkan ke kota Sigiriya, namun setelah kematian Raja Kasyapa pertama, ibu kota itu dikembalikan lagi ke kota ini. Di sini ada stupa yang besar banget, namanya Ruwanweli Mahaseya. Stupa ini tua banget, teman-teman, dibangun di tahun 140 sebelum Masehi. Kalian tahu? Di dalam stupa ini juga menyimpan relik Sang Buddha. Lalu ada pula stupa Abhayagiri, salah satu bangunan paling suci di negara Sri Lanka. Tak jauh dari situ ada pula stupa tertinggi di dunia. Tingginya mencapai 122 meter. Stupa ini bernama Jetawana Ramaya. Di kota kuno Anuradhapura ini juga masih banyak banget situs-situs keagamaan terutama Buddha yang sampai hari ini masih terawat dengan baik. Patut kalian ketahui jika kota kuno Anuradhapura ini didirikan di tahun 437 sebelum Masehi. Selanjutnya, Pak Imin akan ajakin kalian ke kota kuno Palonarua. Sama seperti Anuradhapura, kota kuno ini juga menyimpan peninggalan masa lampau Sri Lanka yang mengagumkan. Kota kuno Palonarua didirikan di tahun 117 dan dipakai sebagai ibu kota dari kerajaan Palonarua. Tuh, keren banget ya teman-teman. Recommended nih bagi kalian yang suka wisata-wisata sejarah. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk liburan ke negara Sri Lanka? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Kolombo Sri Lanka sekitar 6 juta rupiah per orang. Hal unik di Sri Lanka. Tahukah kalian teman-teman arti nama Sri Lanka? Lanka dalam bahasa Sanskerta artinya pulau. Sedangkan Sri artinya kemegahan atau kekayaan. Jika digabung, Sri Lanka artinya pulau yang sangat kaya. Patut kalian ketahui jika bendera negara Sri Lanka merupakan salah satu bendera tertua di dunia. Bendera bergambar singa ini sudah digunakan sejak tahun 543 sebelum Masehi yang dibawa oleh Pangeran Vijaya, pendiri kerajaan Tambapani yang datang dari India Utara.
Kalau di negara kita, geleng-geleng artinya tanda menolak. Sebaliknya, orang Sri Lanka akan menggelengkan kepala jika setuju. Tahukah kalian, jika banyak kafe atau restoran di Sri Lanka bertuliskan hotel, padahal di situ tidak bisa dibuat menginap, jadi cuma tempat makan saja teman-teman. Alasannya, orang Sri Lanka menganggap tulisan hotel adalah nama yang keren. Orang di Sri Lanka ternyata lebih suka makan pakai tangan kosong daripada memakai sendok. Negara Sri Lanka merupakan negara yang memiliki Perdana Menteri wanita pertama di dunia. Beliau bernama Sri Mafo Bandaranaike yang menjabat pada tahun 1960. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan